Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pura Tribuana Kerti, Kecamatan Patrang, Jember. Seperti yang terlihat di sekitar saya, para umat Hindu sedang sibuk untuk beribadah dalam rangka penyucian hari jadi Pura Tribuana Kerti yang diadakan setiap 6 bulan sekali. Dalam penyucian hari jadi tersebut juga bermakna terhadap penyucian Buana Agung serta Buana Alit. Para umat Hindu beribadah dengan melakukan penyembahan serta saling bersilaturahmi antar sesama umat. Bagaimana selengkapnya, berikut liputannya untuk Anda. Umat Hindu dari Kabupaten Jember, Bondowoso, dan Situbondo mendatangi Pura Tribuana Kerti untuk mengikuti upacara piodalan atau ritual persembahan pada Sang Pencipta alam semesta Ida Sang Hyang Widiwasa. Upacara ini sekaligus bentuk perayaan hari jadi tempat suci atau pura. Dalam ritual tersebut, beberapa rangkaian dilakukan oleh beberapa tokoh agama maupun umat Hindu, seperti persembahyangan hingga beberapa pagelaran seni tari, yakni penampilan tari gambyong, rejang renteng, cauk manis, dan pendek. Salah satu tujuan digelarnya upacara piodalan adalah untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera lahir batin. Sebab pemeliharaan tempat suci juga merupakan kewajiban umat, serta sebagai jalan restu dewa yang memberikan kedamaian. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Jember, Ida Bagus Oka Ana, berharap kegiatan upacara piodalan mampu menciptakan pola harmonisasi kehidupan baru bagi umat Hindu, khususnya usai pandemi COVID-19. Jatuhnya hari peringatan pura ini juga berbeda-beda karena diambil berdasarkan perhitungan sasih yang merujuk pada kalender Saka. Hitungan tersebut berdasarkan perhitungan waktu yang merujuk pada penanggalan Bali yang jatuhnya setiap 6 bulan atau 210 hari sekali.
adalah Miring Samreng Sami.
Tari Gambyong yang merupakan tari penyambutan sebagai yang ini benar senantiasa memberikan sinar suci kerayuan kerahajengan umat Hindu yang ada di Tribuana Kerti dan umat Hindu di Kabupaten Jember.
Jangan diganggu ya. Bantuan biodalan ada kure paturan dipuna sing kirana siluput ulun hami kesingerno singapur apuran di panturan ulun sabun kenong dan kubarang itu padu ke pertang amusari wahana ulun anak kayu paryang punoring rahayu Tuhan bersama juang purna Tuhan namun nama Tuhan Om Awigamastu Namo Sidam. Yang disucikan Romo Mangku dan Romo Pinandita. Yang terhormat Ketua PSN Jawa Timur, yang kami hormati Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Jember beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Wanita Om Swastiastu. Om Awigamastu Namo Sidam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. persembahan yajna bakti diaturkan kepada Brahman. Semuanya itu berasal dari kerja. Mengetahui ini, engkau akan mencapai moksa. Om Santi, 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 Om. Terimalah salam pengajian. Om Swastiastu. Om Anugerah Keratawian Tuwiswata. Semoga kita selalu dalam lindungan yang widi. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang telah disucikan, yang selalu kita jaga kesuciannya para pemangku, Romo Mangku, Romo Pinandita yang telah hadir pada malam piaudalan di Pura Tribuana Kerteh ini. Yang terhormat Bapak Ketua Parisade Kabupaten Jember, PHDI Kabupaten Jember beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Jember beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Kabupaten Jember, Perada Jember, KMHDI Jember yang kami hormati, adik-adik kami, penerus-penerus kami yang kami cintai. Yang kami hormati Ketua Parisade
Kecamatan Jombang, Kecamatan Gumbulsari, beserta jajaran. Izinkanlah saya berdiri di sini mewakili Tempek Brigip, mewakili pengepon teman-teman Brigip. Karena apa? Karena teman-teman di Brigip ini yang sekarang hanya tinggal 7. Kebetulan saya mantan di sini sehingga teman-teman mempercayakan untuk memberi sambutan karena saya kira nggak ada sambutan. Jadi intinya saya ingin menyampaikan mewakili teman-teman dari pengempon Pura, terima kasih, mengucapkan terima kasih syukur maneng mana yang sebesar-besarnya, yang seluas-luasnya atas kesediaan Bapak Ibu semuanya yang merelakan waktunya untuk bisa hadir pada Piodalan kali ini, utamanya dari teman-teman umat dari desa dengan pemangku, dengan tim Bleganjurnya luar biasa, walaupun mereka sudah pada pensiun juga semangat, apalagi yang dari kota ya, tim yang sudah banyak pensiun, sekegong ini luar biasa ngayahnya. Sukses sangat, kita tepuk tangan juga sekegong dan Bleganjur. Semoga juga kita kehadiran ini khususnya sekegong, Bleganjur selalu mendapatkan pahala-pahala yang baik. Terkait dengan Piodalan kali ini, sebelumnya kami sudah melakukan beberapa kegiatan, dilalui dengan mendaftar ke Semiragung. Kenapa ke Semiragung? Karena pura ini berdiri tentunya tidak lepas dari keberadaan daripada Mako Brigip 9 Kostra Paripia. Pada waktu itu ada di Jalan Gajah Mada, yang sekarang menjadi Lipo Plaza. Nah, di belakang sana ada pura kecil yang waktu itu kita sebut dengan kamar suci. Singkat cerita, karena sudah berpindah, akhirnya kita bangun di sini pura yang sebesar sekarang ini. Namun daripada itu membangunnya ini betullah perjuangan, semangat, doa, dan tentunya tetesan keringat dan air mata. Sehingga berdirilah bekas dukungan semua, terutama bapak-bapak dari Jember, sehingga berdiri pura sebesar ini. Dan karena akhirnya singkat cerita ingin saya sampaikan, akhirnya 2009 September pura ini diresmikan oleh waktu itu beliau masih kepala staf divisi ya, divisi 2. Yang terakhir beliau menjadi Panglima TNI, Bapak Gatot, beliau sekarang Sarapurnani. Itu sehingga, dan pada saat itu juga kebetulan Bapak Wayang, kalau nggak salah tahun berikutnya ya, Bapak Wayang Piodalan ring pura Semiragung. Nah, disitulah bekat perjuangan dan usaha Dewayang kita, Swargio, Bapak Mangku Wayan sebagai arte, mendatangkanlah Banten termasuk perandelnya sehingga bisa kita melaksanakan mental linggih pada waktu itu, sehingga sampai akhirnya sampai hari ini kita laksanakan Piodalan setiap tumpek wayang ya pura. Itu yang saya ingin sampaikan, dan saya tak lupa kami atas nama pengepon pura Tempek Brigip memohon maaf bila selama ini banyak salah kata kami, salah tingkah laku kami, salah penampilan kami. Kami masih muda, adik-adik kami sini masih muda-muda walaupun sudah pengalaman perang karena kita pasukan Ghost Rider, tapi banyak perlu bimbingan daripada senior-senior, sepuh-sepuh, para mangku-mangku, para guru-guru suci, orang-orang suci. Pertama, Om Swastiastu. Mohon waktu sejenak, barangkali 5-10 menit. Mohon bersabar, walaupun situasi sudah agak membaik. Yang tersisihkan para pemangku dari Jember, Situbondo, dari Kecamatan Gumbulsari, Jombang, Waringin. Bapak Ibu, saudara-saudara sesepuh, saya tidak menyebutkan seperti yang disebutkan oleh panitia tadi, karena saya beranggapan di pura itu semua sama. Jadi saya tidak menyebut pangkat dan gelar, saya sebut Bapak Ibu saudara-saudara. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, kita sekarang di sini sujud bakti mengheningkan cipta untuk mengikuti acara Piodalan di Pura Trikirtibona. Sebagaimana tadi disebutkan,
feodalan itu bertepatan dengan tempat wayang. Hari ini wayang bukunya. Jadi pada dasarnya kita semua ini adalah wayang. Pada dasarnya kita ini wayang. Apa yang lakoni? Dalamnya siapa? Tiada lain, tiada bukan adalah ide Sang Hyang Widiwasa. Pada feodalan saat sekarang ini, kita adalah salah satu cara atau marga untuk memuliakan ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasi Siwa Raditya, dilinggakan, distanakan di Padmasana. Jadi beliau kita hadirkan di sini untuk nodio menyaksikan para umat untuk mendapatkan perjuangan kesehatan panjang umur. Sudah tentu kepada Bapak Ibu sekalian, sampai di sini dari tadi mempersiapkan diri dari sore sampai saat ini duduk, entah nanti pulangnya jam berapa. Terima kasih, mengapresiasi sekali kinerja dari panitia feodalan ini yang diketuai oleh Bapak Ketut Bayu CS. Mengapresiasi juga kepada para pemangku, walaupun jam-jam tetap semangat demi ide Sang Hyang Widiwasa, demi ajak kuna dresta yang kita warisi dari pendahulu kita, dari leluhur kita. Mudah-mudahan generasi anak-anak sebagai generasi penerus tetap menjaga kearifan lokal, kondisi bagaimana Hindu di Jawa. Menyampaikan sambutan Ketua PSN Formi Jawa Timur. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang kami sucikan segenap Romo Mangku dan Sarati yang hadir sore hari ini. Yang terhormat Ketua Parisada Hindu Dharma Jawa Kabupaten Jember. Yang terhormat Ketua Panitia Feodalan Pura Tribuana Kerti Jember. Yang terhormat Ketua Wanita Hindu Dharma Jawa, para undangan dan umat dharma, khusus umat keluarga Bukit yang hadir sini. Kita pakai anali bagi pada Yang Dewasa Tuhan Yang Maha Esa. Sore ini kita berkumpul lantaran Tribuana Kerti dalam feodalan yang kita laksanakan dan kita sucikan sore ini. Angayu bagi yang kedua, kita dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, walaupun tadi sempat hujan, sebagai tanda Ibu Pertiwi menganugerahkan kemakmuran dari Dewa. Umat Ibu sedang saya muliakan, selamat melaksanakan feodalan rutin setiap 6 bulan sekali. Sabtu Kliwon Timpek Wayang bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila sebagai dasar fondasi pedoman hidup bernegara. Makna yang terkandung dalam feodalan medal yang dewasa dalam wujud dinasti beliau tentang menganugerahkan perlindungan, keselamatan dan kedamaian, ketentraman serta pengampunan umat manusia di dalam proses interaksi kehidupan di Buana Agung dan Buana Agung. Mengapa di pura melaksanakan feodalan? Padahal pura tempat suci dan disucikan. Bapak Ibu yang kami saudara yang kami muliakan, dalam proses kehidupan manusia berinteraksi dengan alam. Di alam ini ada udara, ada hujan, ada benda-benda lain, debu, angin, ribut, gempa, semua membawa kotoran yang bisa mempengaruhi keadaan fisik
pura, termasuk Padmusana, Dinggayoni dan pelataran pura, serta bangunan pura secara fisik. Secara rohani, secara non-fisik, terkadang kita dalam interaksi dengan teman, yaitu cara berpikir, berucap maupun sikap, tindakan yang menyebabkan hati menjadi tidak damai, dengki dan iri. Maka dalam proses piodalan ini kita menghadirkan menghadirkan beliau, sinar suci beliau hadir di Pura Tri Buana Kertih ini. Sebelum para pinandita memohon kepada Yang Widi tentang tirta pembersihan, tirta pengelukatan, dan dalam usaha untuk menyucikan melalui pecaruan. Mohon tirta pembersihan itu dan pengelukatan itu dimohon oleh para pinandita untuk menyucikan tempat-tempat sarana prasarana yang dipergunakan untuk kegiatan upacara dan upacara ini. Maka dari itu proses-proses inilah, maka setelah suci dilakukan pemedalan, permohonan para pinandita untuk menghadirkan beliau terhadap umatnya, sehingga dalam upacara nanti umat yang melakukan penyucian, melakukan persembahyangan sudah tersucikan terlebih dahulu. Umat itu sedang melaksanakan upacara ini kemudian dilengkap, disucikan, baik prasarana maupun sarana yang ada mengikuti prosesi piodalan dipimpin oleh Romo Mangku. Itulah inti daripada makna piodalan ini, sehingga setiap 6 bulan melaksanakan piodalan untuk menjaga kebersihan, kesucian pura dan kesucian umat Hindu, dengan harapan dapat melaksanakan Trikaya Parisuddha dan Trihita Karana untuk menciptakan hidup yang harmonis dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu makna daripada piodalan ini. Tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Demikianlah sambutan Ketua PSN Polri Jawa Timur. Semoga bermanfaat bagi Mas Dharma dan Bapak Ibu yang hadir malam ini, supaya dapat mengikuti prosesi dengan baik. Saya akhiri. Om Swastiastu. Sekali lagi, nanti kalau yang tidak menyebut Om Swastiastu, saya doakan beratnya bertambah. Okay. Om Swastiastu. Om Wignamastu Namo Siddhaya. Om Gurur Brahma Gurur Wisnu Gurur Dewa Maheswara Guru Sasat Param Brahma Tasmai Sri Guruwe Namaha. Om Sri Guru Sejagat Parakabyo Namaswara. Om Wignamastu Anubhadra Krata Puyantu Shwata. Om Masatu Masat Kamaya Tamasyu Majidu Kamaya Kembali Rumah Amritang Kamaya Om Luka Semesta Pintawantu Luka Semesta Pintawantu. Yang disucikan segenap Romo Mangku dan Romo Winanita, yang disucikan segenap Sarati, yang terhormat Bapak Ketua Parisada
Indonesia Kabupaten Jember, Kecamatan Ubulusari, Kecamatan Jombang beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Jember, Kecamatan Ubulusari, Kecamatan Jombang beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Panitia Piodalan Pura Tribuana Kerti. Yang terhormat Ketua Prada Kabupaten Jember. Yang terhormat Ketua PC KMHDI Kabupaten Jember. Yang kami hormati Bapak Ibu umat yang sedharma. Pertama-tama mari kita senantiasa haturkan mangayo bahagia kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa atas segala sinar sucinya, yang mana pada malam hari ini tepatnya Saniscara Kliwon Tumpak Wayang kita bersama dipertemukan, diberikan kesempatan ngaturan piodalan di Pura Tribuana Kerti dalam kerahayuan dan kerahajingan suaha. Dan tak lupa kita aturkan sukmani hidup ke hadapan beliau Saptaksi yang telah menuntun kita jalan dharma sehingga dalam melaksanakan kehidupan ini bisa membedakan kebaikan dan keburukan suaha. Bapak Ibu umat yang sedharma, ampura saya niki ada di depan Bapak Ibu sekalian. Di sini permohonan dari pengurus Pura Tribuana Kerti untuk Dharma Wacana. Ampura titiang beliau Romo Mangku Sepuh, Romo Mangku Lingsir, juga Bapak Ibu umat yang sedharma terkait dengan hal Dharma Wacana ini. Ini merupakan regenerasi. Jadi kita harus meregenerasi dari pemuda-pemuda atau generasi kita untuk tampil bagaimana pelayanan keumatan kita. Bapak Ibu umat yang sedharma, sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenung, mungkin berintrospeksi dan berpikir di era tahun 2019 dan 2020, yang mana pada situasi itu kita dihadapkan pada posisi yang sangat sulit, posisi yang sangat mencekam, dihadapkan dengan rasa kekhawatiran yang sangat berlebih, kebingungan, juga mungkin dihadapkan dengan hal-hal yang mencekam dalam pikiran, batin, dan kita, perasaan. Di tahun itu Ide Sang Hyang Widiwasa memberikan cobaan luar biasa dengan menurunkan makhluk yang bernama Corona. Makhluk ini sangat merusak sekali tatanan kehidupan manusia, bahkan kita untuk bersilaturahmi, kita berjumpa, bersendogoro dengan teman, kerabat, keluarga, kita tidak bisa. Merusak tatanan ekonomi, merusak tatanan pendidikan, bahkan hanya kekhawatiran yang ada dalam benak pikiran kita. Tetapi pada malam hari ini sangat bersyukur kita. Saya beranggap pada malam hari ini kita merupakan atman yang terpilih oleh beliau Ide Sang Hyang Widiwasa. Pada malam hari ini kita bisa berbakti ing Pura Tribuana Kerti ini yang sangat luar biasa, yoni dan kekuatannya. Dan mudah-mudahan dengan ngaturan piodalan ini ke depan kita umat Hindu
selalu diberikan utamanya adalah kesehatan dan panjang umur. Subaha. Itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu umat yang sedharma, sedikit yang saya jelaskan dalam Dharma Wacana ini, karena mengingat waktunya juga sudah malam, dan nanti saya harapkan ada pertanyaan dari saya untuk generasi muda utamanya. Dan saya perkenalkan tadi pembawa acara ini, Mbak Mela. Beliau sekarang memberikan pendidikan di SDN Jember Lor 3, karena dari pendidikan tersebut memohon untuk ada pendidik dari guru agama Hindu. Astunggara Bapak Ibu sekalian, ya. Tepuk tangan untuk beliau. Bapak Ibu Majelis Dharma, terkait pada malam hari ini tadi sudah banyak dipaparkan oleh Romo Mangku Juru Mangku Nengas Sukaryo terkait dengan piwudalan. Namun di sini perlu saya sampaikan bagaimana piwudalan ini bisa berjalan, bisa berlangsung, bisa tercapai dengan lancar dan labda karya. Kita harus tahu yang disebut dengan Trimanggalaning Yatnya. Trimanggalaning Yatnya ini adalah 3 unsur atau komponen yang tidak bisa terpisahkan, sehingga dalam pelaksanaan upacara dan upakara Panjayatnya akan berhasil dengan baik. Trimanggaling Yatnya yang pertama adalah Sang Yajemana, yang kedua adalah Sang Tapeni, yang ketiga adalah Sang Sadaka. Siapa Sang Yajemana ini? Sang Yajemana adalah yang punya hajat. Kalau di Tribhuwanakerti tentunya pengemong puranya tadi. Astungkara, tepuk tangan untuk pengemong pura Tribhuwanakerti. Hanya 7 kakak, semangatnya luar biasa. Ini semoga mendapatkan paswejan dari beliau di Betara. Sehat, seger uger ini. Sang Yajemana ini yang punya hajat tentunya sudah lama dipikirkan, dirembuk, dimusyawarahkan bagaimana acara itu bisa terselesaikan dengan baik, tentunya dengan pengelolaan dana yang baik, juga hal-hal yang dibutuhkan. Yang kedua adalah Tapeni. Tapeni di sini adalah pembuat banten, upakara dan upacara. Juga disebut dengan Sang Pangrajekarya. Siapa Sarati ini? Sarati ini pembuat banten. Beliau juga disucikan di Winten, sejajar dengan pemangku Pinandita. Makanya pada saat pembuatan banten, Sang Pangrajekarya ini bersuci dengan hal-hal yang kebaikan, mengarah ketulusan sebagai ngayah untuk ring ide Betara. Sedangkan yang ketiga adalah Sang Sadaka. Ini rohaniawan Hindu. Romo Mangku, Romo Pinandita, Ratu Bedanda, seperti itu. Ini sebagai penghantar yang menghaturkan bebantenan, menghaturkan sesaji. Bapak Ibu umat yang sedharma, 3 hal tersebut tidak bisa terpisahkan, harus sinergi. Tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Dan itu pun dilaksanakan dengan rasa tulus ikhlas. Tidak boleh seperti tadi hujan, hujan terus ini, gimana ini, ini. Nah, ini tidak boleh. Karena hujan ini juga sebuah anugerah.
anugerah luar biasa. Karena dari yaknya hujan ini datang, dari hujan menumbuhkan tetumbuhan, dari tetumbuhan menumbuhkan buah makanan. Ketika dimakan oleh makhluk, menyehatkan, memberikan tenaga, dan bisa berkarya. Ini anugerah. Dan ketika ring ide sampun melinggih, hujan pun reda, seolah-olah merestui kita untuk melaksanakan piodala ini. Astunggara. Bapak Ibu umat yang sedharma, dalam Manawadharma Sastra disebutkan idanim dharma pramana yata wido kilo dharma mulam semerti sileca pakwidam acarasca sadunam atmanastuti rewaca. Jadi dalam dasar kita melaksanakan yatnya ini ada dasarnya. Pelaksanaan kegiatan ini ada dasarnya. Dalam Weda ada utamaning yatnya, ada madyaning yatnya, ada nistaning yatnya. Dan tadi kita melaksanakan kegiatan itu dengan kolaborasi, ada tarian dari Bali, juga ada tari gambyong. Ini merupakan keteguhan kita untuk membangkitkan budaya lokal yang ada di Jawa Timur ini dengan sinergi dan guyub rukun itu Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan. Ini merupakan kolaborasi. Karena Hindu sendiri. Baik, untuk hari ini, malam hari ini adalah Sabtu Kliwon, Wuku Wayang. Itu hari piodalan di Pura Tri Kertibuana. Jadi umat Hindu menyelenggarakan persembahyangan bersama yang pada hakikatnya memuliakan Tuhan. Ida Sang Hyang Widi distanakan di Padmasana di Pura Tri Kertibuana. Acara ini berlangsung setiap 210 hari atau 30 wuku setiap 6 bulan sekali. Jadi ini merupakan suatu upacara keagamaan Hindu yang namanya piodalan. Itu memperingati ngentek linggih selesainya pembangunan pura, mensetanakan ide Sang Hyang Widi Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasi Sang Siwa Raditya, dewa untuk menyinari alam semesta ini beserta isinya. Jadi wujud syukur umat Hindu sujud mengaturkan puja bakti ke hadapan beliau, memohon kemakmuran dan kesejahteraan sehingga dalam kehidupan ini bisa terkontrol tri kaya parisuda terkait dengan Trihita Karana. Jadi Trihita Karana itu alam parahyangan, pawongan, palemahan. Jadi pawongan ini tempat komunikasi antar manusia untuk berkomunikasi, memusatkan segala kegiatan yang terkait dengan swadharma atau tugas kehidupan di alam dunia ini. Itu pada intinya begitu. Hadir dalam acara malam hari ini dari mana saja? Yang hadir pada kesempatan ini dari Kabupaten Jember, yaitu dari kota, dari Kecamatan Umbul Sari dan Kecamatan Jombang. Termasuk juga umat dari Situbondo, ada juga wakilnya. Beliau Pinandita atau pemangku hadir untuk memimpin upacara juga. Demikian. Harapan untuk umat Hindu dan juga khususnya yang ada di Jawa. Untuk umat Hindu yang khususnya di Jawa tetap dapat melaksanakan kebudayaan
yang mendukung seremonial keagamaan berdasarkan kearifan lokal dan Trihita Karana. Jadi agama ini adalah kultur warisan dari leluhur. Jadi pada intinya lahir sebagai manusia ke dunia ini sangat mulia sekali karena dari dirinya sendiri bisa untuk menyelamatkan diri untuk mendapatkan alam moksa, alam keabadian untuk tujuan kehidupan manusia. Sekian. Baik, terima kasih Om Swastiastu. Perlu kami sampaikan, kebetulan kami di sini adalah Jero Mangku, ya, Jero Mangku Pengempon Pura Tribuana Kertih. Pada acara Piodalan yang jatuh pada tumpak wayang ini, Astungkara bertepat dengan tanggal 1 Hari Setan Pancasila yang luar biasa sekali, ya. Ritual yang kita lakukan tadi, kita mulai jam 3 sore, kita sudah melakukan namanya pececaruan, ya. Itu kita haturkan untuk penyeimbangkan alam bawah, ya. Dilanjutkan tadi persepsi upacara Nadona Nida, Nunas Tirta, dan terakhir adalah ngaturan Piodalan dan kita sembahyang bersama. Itu rentetan Piodalan yang diselenggarakan pada malam hari ini. Baik Bapak, untuk harapannya apa tadi ketika dalam rangka sembahyang seperti ini apa ada kendala atau semua berjalan dengan lancar? Astungkara atas Asung Warta Nugraha Ida Sayang Riwase, ya, kita melaksanakan Piodalan atas niat suci, tulus, dan ikhlas. Saya yakinnya apapun yang akan kita lakukan dengan niat yang benar-benar tulus dari hati kita, semuanya akan berjalan dengan lancar. Astungkara tidak ada kendala, semuanya berjalan dengan lancar, walaupun tadi sempat hujan adalah anugerah bagi kita, ya, untuk menyuburkan Ibu Pertiwi, kita terima, itu anugerah. Nanti untuk memberikan manfaat yang begitu luas kepada makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Harapannya untuk umat Hindu khususnya dari Pura Tribuana Kertih. Harapan kami dengan acara Piodalan ini, ya, umat Hindu bisa kembali menyucikan dirinya, ya, menyucikan batinnya, kembali dia bersosialisasi sama teman, selalu mendekatkan diri sama Yang Kuasa. Seperti yang saya sampaikan tadi juga dalam wawancara disampaikan adalah tumpak wayang. Wayang itu adalah suatu permainan, bahwa kita ini hidup di dunia ini adalah wayangnya, ya kan? Ya, yang mempunyai lakonnya adalah punya ceritanya Ida Sang Yang Wiyasa, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu kita selalu memohon sama Tuhan, semoga dengan rajin-rajin kita melakukan sembah bakti, rajin-rajin kita mengaturkan sembah bakti kepada Ida Sang Yang Malingga Linggih Priang Sakti, Ida memberikan suatu cerita yang baik, ya, dalam hidup kita. Itu harapan kita semuanya. Kita intinya berpasrah diri, semua yang terjadi adalah kehendak Ida. Itu harapan kita semua. Sukses semua. Dan pemirsa, demikian tadi rangkaian ibadah dalam rangka penyucian hari jadi Pura Tribuana Kertih di Kecamatan Patrang, Jember. Tentu diharapkan dalam ibadah kali ini para umat Hindu yang hadir khususnya pada malam hari ini bisa lebih berintrospeksi diri dan juga mendekatkan diri lebih dekat kepada Sang Hyang Widi. Apalagi hari ini bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam agama, suku, dan ras tentu diharapkan untuk lebih saling rukun dan bergotong royong. Dari Pura Tribuana Kertih, Pia Mediana dan Tria Swaradila melaporkan.